Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Walaupun lagi ada masalah tetap luar biasa. Iya, tadi pagi dan tadi sore kita berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai Gideon sebagai seorang yang biasa, tetapi menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Ketika bangsa Israel di dalam penindasan oleh orang Median, 7 tahun mereka ditindas, hasil tanahnya dirusak, kambing dombanya dirampas, sehingga Alkitab berkata selama 7 tahun bangsa Israel berada dalam keadaan ketakutan, bersembunyi di gua-gua, sehingga mereka ditindas, bahkan mereka dalam keadaan yang sangat melarat. Sangat melarat. Saya percaya di antara kita malam ini gak ada yang sangat melarat kan? Tapi bangsa Israel pernah mengalami itu. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Gideon. Dia hanya orang biasa. Dia lagi mengirik mengirik anggur di tempat pengirikan. Tuhan mendengar doa bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan, memohon campur tangan Tuhan untuk membebaskan mereka. Tuhan panggil Gideon. Gideon seorang anak muda yang tidak ada kelebihan apa-apa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta, dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Ketika dia dipanggil, dia berkata, "Siapa aku Tuhan? Kaumku itu yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda." Tuhan berkata, "Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa." Ketika Gideon menanggapi panggilan Tuhan itu, dia berkata, "Baik Tuhan, teguhkan bagiku bahwa engkau menyertai aku." Tuhan bilang, "Sebelum engkau memulai pertempuran, engkau robohkan semua mezbah-mezbah penyembahan Baal yang dibangun oleh ayahmu." Dan Gideon menghancurkan semua mezbah penyembahan kepada dewa Baal yang diakui oleh mereka pada zaman itu adalah dewa kesuburan. Dan akhirnya dihancurkan semuanya. Tuhan ingin bangsa itu beres sebelum dia menolong dan memberkati mereka. Dan akhirnya Gideon dipanggil oleh Tuhan. Gideon membawa 32.000 orang yang terpilih yang akan berperang sebagai prajurit-prajuritnya. Pada waktu ibadah yang kedua saya sampaikan itu. 32.000 dibawa dengan pengharapan semakin banyak orang yang menyertai, maka peperangan itu akan semakin mudah untuk dimenangkan. Karena orang Median di depan mata itu mereka berkemah seperti belalang banyaknya. Gideon berpikir, kalau aku ngajak banyak orang, maka pasti aku menang dalam peperangan. Tapi Tuhan tahu hal itu. Dan Tuhan berkata, "Gideon, terlalu banyak orang yang engkau bawa. Aku tidak mau kalau pertempuran itu dimenangkan." Lalu orang Israel berkata, "Karena kami banyak. Karena kami, makanya pertempuran ini menang." Tuhan bilang, "No." Sebab Tuhan membenci kesombongan. Tuhan mau dia yang dimuliakan dalam setiap hidup kita. Hari ini apapun yang kita nikmati, tidak ada satupun yang berasal dari kekuatan kita. Semua karena Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan. Lalu akhirnya Gideon bertanya, Tuhan suruh tanya, yang takut berapa orang? Yang ketika ditanya siapa yang takut, siapa yang gentar, 32.000, yang angkat tangan 22.000 takut dan gentar. Bayangkan lebih dari setengah ternyata penakut. Berbicara tentang gambaran orang Kristen, berbondong-bondong banyak datang ke gereja, tapi ternyata separuhnya penakut dan gentar. Tuhan tidak bisa pakai orang yang penakut, Tuhan gak bisa pakai orang yang gentar. Makanya Tuhan bilang, yang takut dan gentar angkat tangan. 22.000 angkat tangan. Tuhan bilang, suruh mereka pulang. Mereka tidak layak untuk berperang. Makna rohaninya apa saudara? Kalau engkau penakut, kalau engkau gentar hari ini, maka engkau jangan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang Kristen. Gereja bisa penuh, di mana-mana gereja buka banyak. Tapi yang Tuhan nilai dari setiap Anda yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang punya iman. Orang-orang yang tidak takut. Kita adalah orang-orang yang berani dan berkata, sekalipun aku ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, Tuhan itu tetap dahsyat bagiku. Aku sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap baik bagiku. Itu adalah orang-orang yang berani dan punya iman. Bahkan sampai di titik darah yang terakhir, kita bisa berkata, mati itu pun sebagai keuntungan bagiku di dalam Yesus. Katakan, amin.
Jangan jadi Kristen kebanyakan. 30.000 orang datang. Waktu ditanya yang takut berapa? 22.000 pulang. Yang tersisa 10.000. Tuhan bilang masih kebanyakan. Sekarang uji mereka. Suruh mereka minum. Disuruh turun dari atas gunung sampai ke bawah haus. Dilihat yang minum pakai tangan, itu yang akan dipilih untuk datang berperang. Yang langsung minum seperti anjing, suruh pulang. Yang tersisa itu cuma 300. Dari 32.000 yang boleh maju berperang hanya 300 orang. Saudara lihat di sini, tidak semua orang Kristen itu layak untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Ada seleksi dari Tuhan. Makanya jangan jadi Kristen sembarangan. Jangan jadi Kristen kebanyakan. Makanya hanya sedikit orang-orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya rindu semua jemaat di tempat ini. Engkau terpilih menjadi orang-orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes, aku itu Tuhan. Biar engkau dapati aku menjadi orang yang berbeda. Aku tidak takut. Saudara, dan akhirnya mereka maju, saudara, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Seburuk apapun, saudara, secara logika semuanya tidak masuk akal. Harusnya semakin banyak yang berperang semakin bisa menang. Tapi mengikut Tuhan seringkali logika kita gak bisa dipakai. Karena mujizat karya Tuhan seringkali bertentangan dengan logika manusia. Engkau tidak perlu takut tentang ancaman tahun depan akan terjadi krisis, akan begini, akan begitu. Banyak orang mulai ketakutan. Banyak yang berkata, Bu, lari kemana ya kalau terjadi kerusuhan? Saya bilang, hey, lari di kaki Tuhan. Seburuk apapun keadaan di depan kita, asal Tuhan beserta dengan kita, kita ada di tempat yang aman. Katakan, jangan takut, jangan gentar duluan. Baru dengar begitu sudah pikir lari, saudara. Inilah iman-iman Kristen yang 30.000 tadi. Ketika ditanya yang takut berapa, gentar sudah pulang 22.000. Saudara, saya masih terus berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kita harus mendapatkan penyertaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Engkau tidak akan mungkin menjadi orang Kristen yang menang kalau engkau tidak mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita buka bersama Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 adalah kisah ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ayat yang pertama, Keluaran pasal 33 ayat yang pertama, firman Tuhan di sana berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Dan kita sekarang adalah Israel rohani. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Janji yang sama Tuhan berikan bagi kita. Kita diberikan jaminan untuk mendapatkan tanah perjanjian, yaitu kekekalan. Tuhan berkata, dia suruh Musa bawa bangsa ini keluar. Sebab aku sudah berjanji kepada mereka dengan sumpahku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Lalu ayat 2 saudara dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan bilang, pergi bawa, aku kasih satu malaikat menyertai engkau. Tenang Musa, malaikat itu akan menghalau semua musuh-musuhmu. Malaikat itu yang akan menyelesaikan semua masalahmu. Malaikat itu akan menghalau. Dikatakan di sana orang Kanaan akan dihalau olehnya. Orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ini adalah musuh-musuh besar bangsa Israel. Dengan kata lain, Tuhan sudah menjamin malaikat itu yang akan menyertai dan memberikan kemenangan kepada mereka. Bukankah sebagai orang Kristen kita berkata, yes, yang penting masalahku selesai. Aku ikut Yesus, masalahku selesai, itu cukup. Tuhan bilang, tapi aku tidak menyertai engkau dalam perjalanan ini. Karena engkau adalah bangsa yang
tegar tengkuk. Karena kalau aku berjalan dengan engkau sedetik saja pun, maka engkau pasti akan dibinasakan di jalan. Tuhan berkata kepada mereka, saudara, ya, ayat yang ketiga. Tetapi aku, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Saudara, apa yang engkau butuhkan di dalam hidup ini? Apakah engkau membutuhkan jawaban atas doa-doamu? Apakah engkau membutuhkan mujizat atas setiap persoalan yang engkau hadapi? Apa yang paling engkau butuhkan hari ini? Tuhan berkata, aku akan beri itu. Tuhan bilang kepada Musa, malaikatku akan menyertai engkau. Semua persoalanmu beres. Semua akan diselesaikan oleh malaikat yang bersama-sama dengan engkau. Tetapi aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Artinya apa, saudara? Keadaan kita baik-baik saja. Mungkin hari ini ekonomimu baik-baik saja. Mungkin kesehatanmu baik-baik saja. Tetapi di antara semua yang baik-baik itu belum tentu ada penyertaan Tuhan. Dan ini sangat mengerikan. Ini mengerikan. Buat apa kita kaya kalau Tuhan tidak ada di sana? Buat apa engkau menikmati semua yang baik? Buat apa doamu dijawab? Buat apa engkau melihat segala yang terbaik? Tapi Tuhan bilang, aku tidak ada di dalam hidupmu. Aku tidak menyertai engkau. Kenapa? Karena engkau ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Keras kepala. Apa itu keras kepala? Tidak mau bertobat. Kita semua membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini lebih daripada jawaban-jawaban doa kita. Kita hari-hari ini membutuhkan Tuhan benar-benar lebih daripada mujizat yang kita harapkan. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya banyak melihat orang kaya, tapi gak ada penyertaan Tuhan. Banyak orang bisa berhasil di dalam bisnis, tapi tanpa penyertaan Tuhan, buat apa? Orang bisa kaya, tapi kalau tidak tanpa penyertaan Tuhan, engkau tidak akan bisa menikmati segala kekayaanmu itu. Saya pernah cerita sama saudara, saya ketemu orang kaya, lagi makan telepon terus marah-marah. Bagaimana sih, dia kan udah bilang ini tutup, bentar lagi bunyi, itu diurus begini. Saya bilang, Pak, uangmu banyak, Pak, tapi Tuhan tidak beserta dengan engkau. Engkau makan aja pun tidak diizinkan. Engkau telepon terus marah-marah. Kalau saya pilih jadi orang biasa, Pak, tapi saya bisa makan dengan tenang. Buat apa Bapak kaya? Makan aja tidak ada waktu, marah terus. Pulang berantem sama orang tua, pulang berantem sama istri. Buat apa itu semua, saudara? Jangan hidup dalam kebohongan. Sudah cukup orang Kristen main sandiwara. Yang kita butuhkan lebih daripada itu semua, yaitu kehadiran Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan hadir itu berbeda. Mengerikan, saudara, ini. Tuhan bilang malaikat itu yang akan menyelesaikan semua masalahmu. Engkau akan aman, semua akan dihalau. Tapi aku tidak ada di tengah-tengahmu, aku tidak menyertai engkau. Mari jangan jadi orang Kristen yang cuma cari mujizat. Kebanyakan orang cuma cari aman dalam hidupnya. Kita lupa bahwa ketika Tuhan beserta dengan kita, itu bukan berarti masalah kita beres. Bukan berarti ketika Tuhan beserta tidak ada lagi masalah. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali masalahnya itu banyak. Tapi Tuhan ada di sana, itu menjadi berbeda. Mungkin engkau sedang berlinang air mata hari ini, tetapi engkau tahu ada Tuhan di dalam proses itu. Engkau tahu ada Tuhan di dalam masalahmu itu. Engkau bisa berlinang dan bercucuran dengan air mata dan engkau berkata, Tuhan terima kasih. Karena aku tahu engkau sedang membentuk hidupku. Sekalipun aku berlinang air mata, aku tahu ada Tuhan di dalam hidupku dan engkau mengizinkan setiap proses ini. Itu lebih baik, saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Hidup saya masuk dalam persoalan, masuk dalam tekanan yang begitu berat ketika saya mulai terima Yesus. Dulu saya gak terima Yesus, hidup saya enak. Saya bebas melakukan semua yang saya mau. Tidak ada yang melarang.
Saya puas menikmati daging saya, apa yang saya mau itu yang saya lakukan. Tapi waktu saya ketemu Tuhan Yesus, penderitaan berat luar biasa. Kenapa? Karena daging ini harus dikalahkan. Karena daging kita harus mati. Tuhan tidak bisa berjalan dengan orang yang keras kepala. Tuhan gak bisa berjalan dengan orang yang tidak mau bertobat. Tuhan tidak bisa beserta dengan orang yang keras kepala dan tegar tengkuk. Dan untuk bisa mengalami penyertaan Tuhan, maka yang pertama kita harus tanggalkan kedagingan kita. Sakit gak? Sakit. Saya mau tanya sama saudara, ikut Yesus enak atau tidak? Yang bilang enak angkat tangan, coba saya mau lihat. Yang bilang ikut Yesus enak angkat tangan. Yang bilang tidak enak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung semua nih ya. Takut menjawab, takut salah ini ya. Sekali lagi, yang bilang ikut Yesus enak, tolong angkat tangannya tinggi. Saudara tidak usah takut, kalau salah saya tidak hukum. Benar juga tidak dapat sepeda. Jadi jawab saja ya, berapa orang sudah. Yang bilang tidak enak, ikut Yesus angkat tangan. Masih banyak yang bingung. Karena takut salah, jadi gak angkat tangan. Saudara, kalau engkau masih berkata ikut Yesus itu enak, berarti engkau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus itu gak enak. Siapa bilang enak? Orang buat jahat sama kita, kita harus doakan orang itu, kita harus berbuat baik, kita gak boleh balas. Menurut saudara enak? No. Kalau mau ikuti enakku, saya balas, setidaknya saya doa buat dia. Tuhan kutuk dia jadi kodok. Kan lebih enak gitu ya, kita bisa plong. Tapi no, ikut Tuhan tuh gak enak. Kita nggak bisa balas sama dia dan kita harus berlutut mendoakan dia sekalipun berat. Saya ini pernah kepahitan saudara, dan saya pahitnya sama pendeta. Jujur, saya tersandung dengan orang Kristen. Makanya saya selalu bilang, kalau mau lihat orang Kristen model-model begitu, rasanya saya mau pindah lagi ke agama saya yang dulu. Tapi untung saya lihat Yesus. Saya nggak mau lihat orang Kristen, saya lihat Yesus. Saudara tahu, setiap hari saya bayangkan wajahnya dia. Orang kepahitan sama orang jatuh cinta itu sama. Tiap hari aku mau makan, ingat dia. Aku mau tidur, ingat dia. Aku mau ingat dia. Ingat dia terus. Itu pelampiasan emosi kan. Pahit dengan jatuh cinta itu sama. Jadi satu hari 24 jam. Satu hari 50 kali iblis datang bayangkan wajahnya dia di kepala saya. Sampai saya gak bisa doa, saya gak bisa ngapa-ngapain, saya kehilangan damai sejahtera. Saya masak ngulek cabai, saya bayangkan mukanya dia diulekan itu saudara, saya ulek. Sampai ternyata ulekannya yang patah. Saking saya nguleknya sama kepahitan. Tapi satu kali Tuhan bilang, kamu gak bisa hidup begitu, lepaskan pengampunan. Enggak Tuhan, terlalu menyakitkan. Apa yang kamu dapatkan dengan kepahitan? Lepaskan pengampunan. Saya masuk di kamar, saya berdoa. Saya berdoa saudara, Tuhan saya enggak bisa doa. Tidak ada pilihan. Kalau engkau mau taat, engkau lepas pengampunan. Saya bilang saya tidak sanggup Tuhan, terlalu Tuhan. Dan orang ini ngerti kebenaran Tuhan. Kalau dia nggak ngerti kebenaran, maka saya gampang berdoa, ampuni dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ada ayatnya saudara. Tapi kalau buat seorang hamba Tuhan yang sudah ngerti firman, ini kan kita harus merubah ayat. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Itu berat saudara. Lalu saya mulai dapat penglihatan, saya berdiri di satu terowongan. Dan itu terowongan itu sempit sekali. Dan terowongan itu berbentuk badan saya. Bentuknya kepala saya, bentuknya badan saya. Dan cuma ada lebar beberapa senti di kanan kiri saya. Dan di ujung itu ada cahaya dan ada suara yang berkata, kamu harus melewati jalan yang sempit itu. Supaya kamu masuk ke dalam kemuliaan. Sebab lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang memilih untuk melaluinya. Selama ini saya bayangkan ayat itu bicara tentang jalan itu benar-benar jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Ternyata waktu Tuhan kasih penglihatan itu terowongan dan terowongan itu bentuknya badan kita masing-masing.
Itu yang Alkitab bilang, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Itu ukuran saya. Tapi kalau saya sudah jalan di situ, saya tidak boleh menoleh ke kanan atau ke kiri. Karena kalau saya menoleh, ini leher saya kejepit, maka saya mati ketahan di situ. Jadi saya harus tahan benar-benar, kepala itu lurus ke depan. Tangan ini begini, tidak boleh gerak-gerak. Dan saya harus melangkah pelan-pelan supaya saya tidak terjepit. Betapa sulitnya itu. Dan Tuhan bilang kamu harus melakukan. Lalu saya mulai sebut namanya saudara. Dengan bercucuran air mata. Saya mulai mendoakan dia. Dalam nama Yesus Tuhan. Berat Tuhan. Tapi aku mau melakukan karena aku mau taat kepada Tuhan. Tidak enak Tuhan. Tapi dagingku harus mati. Sebab daging ini bertentangan dengan firman Tuhan. Saya lepaskan pengampunan. Ketika itu berhasil saya plong saudara. Besoknya apakah saya lupa? No. 1 hari 24 jam. Iblis ingetin saya 50 kali dalam sehari. Tapi kali ini berbeda. Ketika iblis ingatin mukanya dan iblis ngomong, kebangetan banget ya dia. Saya langsung ngomong, dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebut namanya, aku mengampunimu dalam nama Yesus. Saya bebas, berhasil 50 kali saya sebut. Besoknya iblis datang tinggal 45 kali. Saya sebut setiap kali iblis ingetin mukanya. Saya ucapkan firman. Besoknya turun jadi 30. Besoknya 20. Besoknya 10. Besoknya lama-lama. Ketika iblis ingetin mukanya dia. Saya tersenyum dan berkata, terima kasih Tuhan. Karena lewat dia aku bisa belajar tentang pengampunan. Katakan amin. Ikut Tuhan itu tidak enak. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Tapi Tuhan melatih kita untuk bisa berperang. Ternyata untuk bisa, kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama untuk kebaikan diri kita. Karena pengampunan itu adalah penawar racun kepahitan. Kepahitan bisa bikin engkau sakit jiwa. Kalau engkau kepahitan, maka engkau akan menebarkan racun pahit di sekelilingmu. Makanya Alkitab berkata, orang yang perbendaharaan hatinya itu jahat. Semua yang keluar dari mulut, yang keluar di pikiran itu semua akan jahat. Engkau akan melihat semua orang pahit. Enggak ada satupun yang positif. Kenapa? Karena engkau di sini belum beres saudara. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Karena ketika kita mau melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu benar-benar enggak enak. Ikut Yesus itu tidak enak. Bagi daging ini tidak enak, tetapi itu yang terbaik bagi jiwamu. Katakan amin. Dan itu harus kita lewati, kita taat ketika kita mau melihat penyertaan Tuhan. Ketaatan, hati yang mudah untuk berubah, hati yang mudah untuk mengerti dan mau melakukan firman, itu yang Tuhan suka. Kenapa Tuhan gak mau berjalan dengan bangsa ini? Dia bilang engkau keras kepala, engkau tegar tengkuk, engkau tidak mau berubah. Hati-hati, saudara yang masih hidup menyimpan dosa-dosa. Engkau berpikir engkau masih ke gereja. Engkau berpikir engkau masih melakukan rutinitas kekristenanmu. Jangan sampai Tuhan sudah tidak beserta. Sebab kalau Tuhan sudah tidak beserta, itu mengerikan. Ketika Tuhan menyampaikan itu kepada bangsa ini, ya dikatakan ayat yang keempat saudara, firman Tuhan berkata, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, apa yang saya bilang tadi ini mengerikan. Karena Tuhan akan menyelesaikan masalah mereka dengan malaikat, tapi Tuhan tidak berserta dengan mereka. Itu mengerikan. Mengerikan saudara. Lebih baik hidupmu saat ini ada dalam penderitaan dan engkau tahu engkau membutuhkan Tuhan serta engkau berdoa dan berkata, Tuhan, enggak apa-apa, aku ada dalam penderitaan. Asal engkau besertaku Tuhan, aku mau menjalani ini. Ketimbang hidupmu aman-aman saja, usahamu aman-aman saja, tapi Tuhan tidak lagi ada di sana. Itu mengerikan saudara. Waktu mereka mendengarkan ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka. Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Mereka mencopot semuanya tanda mereka berkabung. Mereka merendahkan diri karena mereka takut dengan ancaman yang mengerikan itu. Kenapa? Karena saudara, hidup manusia yang paling mengerikan itu kalau dia hidup tanpa penyertaan Tuhan. Itu yang sangat-sangat berbahaya.
Apapun kita lewati asal ada Tuhan di sana, itu cukup. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan itu mengerikan. Ayat yang kelima, apa yang mereka lakukan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan engkau. Tuhan bilang sesaat toh aja, mereka pasti binasa. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang kudus. Tuhan itu Tuhan yang kudus, dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Dia tidak bisa bercampur dengan ketidaktaatan. Tuhan tidak betah berjalan bersama dengan orang yang keras kepala, yang sudah dinasehati untuk bertobat tapi dia terus lakukan dosa, lakukan dosa, lakukan dosa. Tuhan tidak akan beserta dengan orang yang demikian. Jangan sampai saudara, kita memasuki tahun depan, tahun-tahun yang mengerikan. Memang dunia ini tidak semakin baik. Saya kemarin baca sebuah berita, rotasi bumi sekarang semakin cepat. Bahkan para ahli pun bingung. Hari-hari ini sudah tidak 24 jam, tinggal 22 jam. Mereka pun bingung apa yang terjadi. Mungkin karena gempa, karena keadaan iklim yang sudah berubah cepat. Jadi mereka bilang hari-hari ini sudah tidak seperti 24 jam yang dulu. Kalau dihitung ini tinggal 22 jam. Dan menurut mereka ini berpengaruh kepada faktor ekonomi. Dan Alkitab memang berkata di akhir zaman waktu akan dipersingkat. Kenapa Alkitab bilang? Karena kalau tidak dipersingkat maka tidak akan ada yang selamat. Semua akan terseret masuk dalam kebinasaan. Saudara, dengar baik-baik hari ini. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, tinggalkan dosa yang terikat dengan kenajisan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kepahitan, dengan amarah, rokok, judi, minuman keras. Kuduskan dirimu. Tidak ada pilihan. Kita semua harus hidup kudus supaya kita layak masuk di dalam perjamuan anak domba. Ini adalah waktu-waktu yang sedang dipersingkat. Biar kita mau hidup berkata, Tuhan setiap hari aku mau melakukan firman, aku mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan bilang sesaat saja aku berjalan dengan mereka, pasti aku akan membinasakan mereka. Makanya Tuhan memilih untuk tidak berjalan daripada mereka mati ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Lalu dikatakan saudara ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa ini tegar tengkuk, ya, dan aku dikatakan aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayat 6, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak di gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Tuhan. Musa membuat sebuah kemah pertemuan antara umat yang mau ketemu Tuhan. Engkau datang ke situ, engkau cari Tuhan dan engkau berjumpa dengan Dia. Tidak ada pilihan lain untuk memasuki tahun depan yang penuh dengan tantangan. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Buat kemah pertemuan dengan Tuhan. Bangun mezbah. Jangan biarkan mezbahmu hancur. Setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus berjumpa dengan Tuhan. Supaya engkau dapat hatinya, engkau dapat penyertaannya. Kemah pertemuan berbicara tentang satu tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Walaupun di gereja, di rumah pun engkau bangun mezbah. Cari Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Dikatakan di sana setiap orang yang datang ya ke situ, mereka mencari Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Apabila Musa pergi keluar kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ketika Musa datang mencari Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang turun. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada waktunya Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Kita ada di hari-hari yang terakhir, saudara. Kita ada di hari-hari yang sulit. Kita ada di masa-masa yang sukar. Tidak ada pilihan. Kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus membangun mesbah sungguh-sungguh. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang berkata, Bu, kami berjumpa dengan Tuhan di mesbah doa. Saya bersyukur saudara dengan mesbah doa yang tayang di channel saya setiap hari. Pagi, malam, ya sekarang pagi hampir mencapai 100.000 setiap live streaming 1 jam. Orang lapar dan haus akan Tuhan. Setiap mesbah doa kita membahas kitab dari kitab perjanjian lama, dari Kejadian. Tidak ada alasan untuk saudara tidak mengenal Tuhan. Sekarang media begitu banyak. Engkau punya handphone di tanganmu. Engkau bisa melihat mana yang engkau mau pilih. Apakah membangun imanmu atau meruntuhkan imanmu. Hari ini begitu banyak media yang bisa kau pakai untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, saudara. Karena tantangan ke depan ini akan semakin berat. Kita hidup bukan hanya untuk mencapai keinginan kita pribadi. Kita hidup bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita pribadi. Hari-hari ini saya terus berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di hari-hari terakhir ini? Saya mau melakukan kepentingan Tuhan. Itu saja Tuhan, tidak ada yang lain. Belum kita bicara tentang umur. Siapa yang tahu umur hidup kita? Jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan. Jangan buang 1 menit pun. Saudara, dengan kita melewatkan panggilan Tuhan dalam hidup ini, mari kita bekerja bagi Tuhan selama hari masih siang. Saya hari-hari ini orang bilang, Ibu gak capek Bu? Selama Tuhan masih beri saya kepercayaan, saya akan bekerja bagi Tuhan. Saya sudah capek dulu hidup di dalam dosa. Saya merasa saya belum puas membalas semua kasih Tuhan kepada saya. Saya mau terus bekerja apa yang Tuhan mau. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, terus dan terus. Saudara, habiskan waktumu dengan Tuhan hari-hari ini. Engkau di kantor. Ya, saya tadi pagi bersaksi ada seorang homoseksual yang bertobat. Dia bilang, sekarang Bu, saya di kantor, di rumah, di mobil, saya puter khotbah Ibu. Pagi, siang, malam saya dengerin berulang-ulang sampai iman saya bertumbuh. Engkau perlu mengalami penjebolan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Enggak ada satu orang pun yang bisa wakili saudara. Tidak ada satu pendeta pun yang bisa wakili saudara. Makanya kalau orang datang, Bu titip doa. No, saya tidak akan mau dititipi doa. Engkau datang sendiri pada Tuhan. Kenapa? Tuhan menunggu engkau datang secara pribadi. Tuhan mau berurusan dengan kita secara pribadi, bukan lewat pendeta. Tidak ada perantara. Kita dengan Tuhanlah yang sedang berurusan. Dan Tuhan tertarik untuk memulihkan engkau secara pribadi. Jangan pakai perantara. Bukan uangmu yang akan menyelamatkan engkau. Hatimu yang Tuhan tunggu untuk berbalik. Musa membangun sebuah kemah pertemuan. Agar setiap orang Israel yang mau berjumpa dengan Tuhan. Mereka masuk ke kemah itu. Dan ketika hadirat Tuhan turun, awan kemuliaan turun. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga akhirnya saudara dikatakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka dengan muka. Ya, dan ketika Musa dikatakan di sana ya seperti seorang berbicara kepada temannya, ayat 11. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua masih tetap di dalam kemah mencari Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, saudara. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga aku mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, Musa
menginginkan pribadi Tuhan lebih daripada mujizat. Musa menginginkan pribadi Allah lebih daripada malaikat yang akan menjawab semua persoalan mereka. Musa berkata, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami berjalan. Lebih baik kami tidak berjalan daripada kami berjalan tanpa Tuhan. Hari ini saudara, maukah dan beranikah kita berkata seperti itu di hadapan Tuhan? Tuhan, kami membutuhkan pribadi-Mu. Lebih dari kami membutuhkan jawaban-jawaban doa kami. Kami butuh penyertaan Tuhan. Lebih dari mujizat-mujizat yang kami harapkan. Kami butuh Engkau secara pribadi. Lebih dari seluruh Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup kami. Mari saudara, sudah cukup selama ini kita mencari Tuhan hanya karena membutuhkan pertolongannya. Sore ini katakan, Tuhan, kami butuh pribadi-Mu. Kami tidak bisa berjalan kalau Engkau sendiri tidak ada di tengah-tengah kami. Engkau yang rindu pergumulan dalam keluargamu dipulihkan, bilang, Tuhan berjalan di dalam rumah tanggaku. Tuntun anak-anakku dalam kasih karunia-Mu. Tuntun suamiku agar dia bertobat. Tarik kami kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Biar kita mau berkata kepada Tuhan hari ini, bahwa kita benar-benar membutuhkan Dia lebih dari segalanya saudara di hidup kita. Kita mau berkata karena Tuhan yang lebih tahu semua yang kita inginkan. Dia yang lebih tahu cara memulihkan iman hidup kita. Dan biar kita mau percaya hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Waktu Dia beserta dengan kita, itu lebih dari segalanya. Karena penyertaan Tuhan itu yang terbaik bagi saudara dan saya.